Oke, baik. Perkenalkan saya Zidal Mafaz Fafaza, NIM 069. Di sini saya akan menjelaskan tentang ITF. Apa sih itu ITF? Inflation Targeting Framework, atau kerangka penargetan inflasi adalah strategi kebijakan moneter di mana Bank Sentral menetapkan target inflasi tertentu dan menggunakan instrumen kebijakan, terutama suku bunga, untuk menjaga inflasi tetap mendekati target tersebut. Gitu. ITF berfokus pada stabilitas harga sebagai tujuan utama. Bank Sentral mengarahkan kebijakan agar inflasi yang pertama tidak terlalu tinggi menggerus daya beli. Yang kedua, tidak terlalu rendah atau menandakan lemahnya ekonomi. Tujuan dari ITF yang pertama menjaga inflasi rendah dan stabil. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan moneter. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep dan prinsip dasar Inflation Targeting Framework atau ITF adalah sistem kebijakan moneter di mana Bank Sentral menetapkan target inflasi tertentu sebagai tujuan utama. Tujuannya sederhana, menjaga harga barang dan jasa agar tidak naik terlalu cepat sehingga ekonomi tetap stabil. Prinsip utamanya itu ada 4. Yang pertama yaitu target inflasinya jelas. Bank Sentral menentukan angka inflasi yang ingin dicapai setiap tahun. Yang kedua, transparansi kebijakan. Publik diberi informasi tentang proyeksi inflasi dan langkah yang diambil Bank Sentral. Yang ketiga, akuntabilitas. Jika target tidak tercapai, Bank Sentral harus bertanggung jawab dan menjelaskan alasannya. Yang keempat, forward looking policy. Keputusan kebijakan moneter diambil berdasarkan prediksi inflasi ke depan, bukan hanya kondisi saat ini. Dengan prinsip-prinsip ini, ITF membantu masyarakat dan pelaku ekonomi mengetahui apa yang diharapkan dari ekonomi, sehingga mereka bisa merencanakan pengeluaran dan investasi dengan lebih baik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu keunggulan dan tantangan ITF. Sebelumnya saya Dini Asif, NIM 076. Keunggulan dan tantangan ITF atau Inflation Targeting Framework. Jadi, sebelum kita bahas keunggulan dan tantangan, kita pahami dulu sedikit tentang ITF. ITF atau Inflation Targeting Framework adalah strategi yang dipakai Bank Sentral seperti Bank Indonesia untuk menjaga inflasi tetap stabil di angka tertentu. Kenapa sih inflasi itu penting? Karena kalau inflasi terlalu tinggi, harga jadi mahal. Tapi kalau terlalu rendah juga nggak bagus buat pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sini kita lihat bahwa ITF punya beberapa keunggulan, tapi juga ada tantangannya. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang keunggulan Inflation Targeting Framework. Yang pertama, yaitu lebih jelas dan transparan. Bank Sentral punya target inflasi yang jelas, misalnya 2-4%. Jadi, masyarakat bisa ngerti arah kebijakannya. Contohnya, kalau inflasi naik, Bank Sentral bisa menaikkan suku bunga supaya harga tidak semakin naik. Yang kedua, yaitu menjaga stabilitas harga. ITF membantu supaya harga barang tidak naik turun secara ekstrim. Contohnya, harga kebutuhan seperti nasi, bensin, dan barang sehari-hari jadi lebih stabil. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kalau inflasi stabil, masyarakat jadi lebih percaya pada kebijakan ekonomi pemerintah. Contohnya, orang lebih tenang saat belanja karena harga tidak berubah drastis. Lalu tantangan yang pertama itu ada faktor global. Inflasi bisa dipengaruhi kondisi luar negeri yang sulit dikendalikan, seperti harga minyak dunia naik, otomatis harga bensin dalam negeri ikut naik. Yang kedua, ada kepercayaan publik.
Kalau masyarakat tidak percaya pada bank sentral, maka kebijakan jadi kurang efektif. Seperti contohnya orang tetap boros belanja saat harga naik sehingga inflasi semakin naik. Yang terakhir ada keterbatasan data ekonomi. Bank sentral butuh data yang akurat untuk mengambil keputusan. Seperti kalau data terlambat, kebijakan seperti naik suku bunga bisa jadi kurang tepat. Baik, sekian dari saya mengenai keunggulan dan tantangan ITF. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengalaman Indonesia dalam menerapkan ITF. Saya Nadila Amanina, NIM 003. Indonesia mulai resmi menggunakan Inflation Targeting Framework sejak tahun 2005. Setelah sebelumnya kebijakan moneter lebih fokus pada pengendalian jumlah uang beredar. Perubahan ini dilakukan agar pengendalian inflasi menjadi lebih terarah dan transparan. Ada beberapa hal penting dalam menerapkan ITF, yaitu yang pertama, target inflasi ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah bersama Bank Indonesia sebagai acuan dalam menjaga stabilitas harga di masyarakat. Target ini biasanya diumumkan secara terbuka agar masyarakat dan pelaku ekonomi dapat menyesuaikan ekspektasi mereka. Yang kedua, suku bunga menjadi alat utama untuk menjaga inflasi seperti BI 7-day reverse repo rate, yang artinya jika inflasi terlalu tinggi, suku bunga dinaikkan untuk mengurangi konsumsi dan kredit. Sebaliknya, jika inflasi rendah, suku bunga diturunkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, transparansi meningkat, di mana Bank Indonesia secara rutin mempublikasikan laporan kebijakan moneter, proyeksi inflasi, serta penjelasan kondisi ekonomi. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami arah kebijakan dan meningkatkan kepercayaan publik. Hasilnya, inflasi di Indonesia cenderung lebih stabil dibandingkan sebelumnya dan kredibilitas bank sentral meningkat. Namun, tetap terdapat tantangan seperti kenaikan harga pangan, energi, serta pengaruh kondisi ekonomi global yang sulit dikendalikan sepenuhnya oleh kebijakan dalam negeri. Selanjutnya, peran bank sentral dalam menjaga kredibilitas ITF. Perkenalkan, nama saya Ajila Syahira Putri, NIM 014. Ketika ekonomi global tidak pasti, maka peran Bank Indonesia sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pasar terhadap ITF. Yang pertama, konsisten dalam kebijakan. Suku bunga dan langkah moneter lain harus diarahkan agar inflasi tetap sesuai target. Yang kedua, transparan. Bank sentral perlu menyampaikan alasan kebijakan secara jelas agar masyarakat memahami dan percaya. Ketiga, mengelola ekspektasi inflasi. Masyarakat dan investor percaya inflasi akan tetap terkendali, sehingga mereka tidak panik. Yang keempat, koordinasi dengan pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter perlu selaras agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Nah, intinya kredibilitas ITF terjaga bila bank sentral bisa konsisten, transparan, prospektif terhadap perubahan dan bekerja sama dengan pemerintah.